Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Baik, apa itu PLTU? Jadi PLTU adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi dari uap, ya, panas gitu ya, untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utamanya adalah sebuah generator ya yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik yang berasal dari uap panas atau steam kering atau uap kering. Dengan bahan bakar utama adalah batu bara ya, biasanya menggunakan batu bara dan minyak bakar serta MFO atau marine fuel oil untuk startup awalnya. Jadi pada saat penyalaan awal dari PLTU ini menggunakan MFO ya, kemudian lambat laun ketika sudah beroperasi secara stabil dia menggunakan batu bara. Nah, PLTU sendiri merupakan mesin konversi atau pengubah ya, pengkonversi energi di mana berfungsi untuk mengubah energi kimia dari panas dari bahan bakar ya, dari bahan bakar kemudian menjadi panas steam atau uap kering untuk memutar turbin dirubah menjadi nantinya menjadi energi listrik. Nah, di sini adalah gambar dari konfigurasi dari PLTU ya. Di sini rekan-rekan bisa lihat di sini. Yang di sini adalah boiler. Nah, boiler ini fungsinya adalah tempat untuk mengubah air menjadi uap. Jadi memanaskan air. Jadi air itu dipanaskan dan dirubah, dikonversi menjadi uap. Kemudian uap itu nantinya akan memutar turbin dan turbin ini kebetulan dikoppel atau disatukan dengan generator sehingga putaran turbin akan menyebabkan putaran generator. Ketika generator berputar maka menghasilkan listrik untuk digunakan untuk kebutuhan dari penduduk ya atau masyarakat. Kalau teman-teman lihat di sini ya, eh, air gitu ya, air dari bak penampung itu akan dialirkan menuju ke boiler. Dari boiler ini nanti akan dilakukan pemanasan awal, ya, sehingga air itu sudah menjadi panas ya, panas. Kemudian ada pemanasan pertengahan di sini ya, maka dia akan menjadi steam basah. Steam basah, kemudian steam basah itu akan mengalir di sini. Kebetulan di sini adalah sumber apinya, sehingga dia akan sangat panas. Berubah steam basah itu akan menjadi steam kering. Kemudian steam kering ini akan mengalir menuju ke turbin. Nah, turbin di sini adalah turbin primer gitu ya. Turbin primer berfungsi untuk digerakkan oleh steam kering. Karena steam kering ini memutar turbin primer, dia akan berubah menjadi steam basah kembali karena dia kehilangan energi gitu ya. Tapi masih dalam bentuk steam basah. Steam basah ini nanti akan memutar turbin sekunder. Nah, memutar turbin sekunder gitu ya. Jadi intinya yang turbin primer dan sekunder ini ada fungsinya. Turbin primer adalah digerakkan oleh steam kering, sedangkan turbin sekunder digerakkan oleh steam basah. Setelah selesai memutar turbin, maka si steam basah tadi akan berubah menjadi air kembali atau menjadi kondensat. Nah, kondensat ini nanti akan didinginkan di kondenser gitu ya. Di sini adalah kondenser. Kondenser itu semacam pendingin sehingga yang tadinya airnya masih panas akan dingin kembali kemudian diumpankan kembali ke boiler. Jadi begitu seterusnya berputar gitu ya ke boiler. Nah, untuk kondensernya di sini menggunakan air ya, air di mana air ini adalah air sungai. Jadi kondenser nanti masuk dari air sungai ke kondenser gitu ya, kemudian dia mendinginkan, begitu dia dingin
Begitu steamnya itu dingin kemudian berubah jadi air, kondensornya itu akan berubah jadi panas dan panasnya kondenser ini akan didinginkan kembali ke tower pendinginan atau kita menyebutnya cooling tower. Nah, sementara itu si generator ini berputar ya, berputar menimbulkan induksi magnetik dan menghasilkan arus listrik yang bisa dimanfaatkan untuk ditransmisikan ke pengguna atau pelanggan, begitu ya. Kemudian hasil pembakaran ini nanti akan menghasilkan asap ya, di mana asap ini mengandung banyak sekali karbon dan beberapa material-material yang mungkin menjadi polutan udara ya, polusi udara. Maka di sini dipasang namanya presipitator atau penyaring kotoran asap. Jadi di sini dipasang sebuah elektroda dengan tegangan tinggi dan tegangan tinggi tersebut akan menyebabkan medan magnet yang cukup besar dan akan menarik partikel-partikel kotoran yang ada di dalam asap bekas pembakaran boiler ini. Sehingga keluar dari presipitator, maka masuk ke cerobong asap dan dikeluarkan ke udara bebas dengan komposisi asap kandungannya adalah tidak membahayakan bagi manusia begitu. Jadi tidak menimbulkan polusi asap. Jadi memang disiapkan namanya presipitator. Dia sebagai penyaring ya, penyaring asap yang mau dikeluarkan di udara supaya asapnya itu bebas dari polutan. Karena kotoran-kotoran asapnya itu disaring oleh yang namanya presipitator. Begitu. Kemudian, nah ini adalah komponen-komponen yang dari PLTU. Yang pertama adalah boiler. Nah, boiler ini berfungsi sebagai pengubah air menjadi uap panas atau superheated steam yang digunakan untuk memutar turbin. Kemudian ada turbinnya ya, turbin uap. Turbin uap ini berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi mekanik atau energi putar. Poros turbin dikoppel dengan generator sehingga jika turbinnya berputar, generator pun ikut berputar dan berputarnya generator akan menghasilkan induksi magnetik dan akan menghasilkan listrik. Kemudian di sini juga ada kondensor, ya. Kondensor ini sebagai pendingin ya. Jadi tadi steam kering tadi ya, kalau rekan-rekan lihat di sini, steam kering tadi kan setelah memutar turbin primer akan berubah jadi steam basah gitu ya, kemudian memutar turbin yang sekunder, nah maka dia akan berubah jadi air. Airnya ini kan masih panas ya. Nah, air ini gunanya nanti mau diumpankan kembali ke boiler untuk dirubah menjadi uap kembali. Tapi kan kondisi masih panas ya. Kalau masih panas, maka nanti akan ke apa ya penyaring penyaring airnya dikhawatirkan akan merusak komponennya ya. Maka airnya harus didinginkan dulu. Nah, didinginkannya itu menggunakan kondenser atau pendingin kondensat. Kemudian generator ini adalah komponen utamanya, fungsinya adalah mengubah energi mekanik atau energi putar turbin menjadi energi listrik. Nah, ada juga di sini desalination plant atau unit desal berfungsi untuk mengubah air laut menjadi air tawar atau fresh water. Jadi rekan-rekan harus ketahui bahwa biasanya PLTU itu posisinya ada di pinggir laut. Mengapa di pinggir laut? Karena begini, bahan bakarnya kan batu bara ya. Sedangkan batu bara itu untuk pengirimannya itu dilakukan lewat jalur laut. Kalau misalnya pembangkit listriknya itu berada di tengah kota, maka dibutuhkan transportasi yang begitu rumit ya, sehingga dikhawatirkan kos atau biayanya akan meningkat. Nah, jadi memang disengaja itu dialokasikan PLTU-nya di pinggir laut supaya dalam pengiriman bahan bakar itu akan menekan biaya. Itu sebabnya PLTU itu diletakkan di pinggir laut. Kemudian reverse osmosis atau RO
Digunakan membran semi-permeable yang dapat menyaring garam-garam yang terkandung dalam air laut. Jadi air yang digunakan untuk menjadi steam itu adalah air laut. Namun, air laut itu kan kandungan garam dan partikelnya cukup tinggi, jadi harus disaring dulu, harus disuling dulu menjadi air tawar gitu ya, baru dipakai untuk dipanaskan menjadi uap untuk memutar turbin. Nah, jadi perlu penyaring seperti unit desal dan reverse osmosis atau RO ya. Kemudian demineralizer plant atau unit demin. Fungsinya adalah membersihkan air dari kadar mineral, karena kadar mineral ini jika masuk ke boiler ya akan menyebabkan korosi atau karat pada boiler gitu. Nah, kemudian ada chlorination plant gitu ya, atau unit klorin sama ya, untuk fungsinya adalah untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di bakteri atau organisme yang ada di dalam air laut yang dirubah jadi air tawar tadi ya. Jadi kalau tidak dilakukan klorinasi ya, maka menyebabkan air itu mengandung organisme yang bisa menyebabkan scaling atau kerak gitu ya, kerak pada pipa-pipa kondensor. Nah, itu sangat mengganggu sekali ya. Maka dipasanglah chlorination plant. Kemudian ada auxiliary boiler atau boiler bantu. Jadi boiler bantu ini merupakan boiler berbahan bakar minyak atau fuel oil berfungsi menghasilkan uap steam awal. Jadi steam awal saja yang digunakan pada saat boiler utama startup maupun sebagai uap bantu. Jadi pada saat start awal boiler utama itu tidak menghasilkan steam yang maksimal, maka dia perlu dibantu dengan boiler bantu gitu ya. Tapi hanya di start awal saja, ketika sudah stabil beroperasinya maka yang boiler bantunya ini dinonaktifkan gitu. Nah, hidrogen plant atau unit hidrogen pada PLTU digunakan hidrogen H2 sebagai pendingin generator. Jadi generator itu kan bekerja berhari-hari gitu ya tanpa istirahat, maka dia akan riskan terjadinya panas pada generator. Maka untuk mendinginkan generator yang bekerja secara terus-menerus itu digunakan pendingin hidrogen atau H2. Cool handling atau unit pelayanan batubara adalah melayani pengolahan batubara mulai dari proses bongkar muat kapal. Jadi batubara itu diangkut oleh kapal tongkang gitu ya, masuk ke PLTU, kemudian di unloading gitu ya. Jadi bongkar muat gitu ya, masuk ke ship unloading, ke dermaga, kemudian disalurkan ke cool yard sampai ke cool bunker. Jadi ditaruh di sebuah bunker untuk nanti digunakan untuk pembakaran boiler. Kemudian ada ash handling atau unit pelayanan abu. Jadi batu bara yang sudah dibakar gitu ya menjadi panas akan menyisakan abu. Nah, di sini ada unit pelayanan abu untuk melayani pengolahan abu, baik itu abu jatuh ya, pembakaran itu biasanya abunya langsung jatuh atau abu terbang dari elektrostatik precipitator hopper. Jadi kan ketika batu bara dibakar itu dia akan berubah jadi serbuk abu ya. Ada yang abunya jatuh ke bawah, ada yang dia terbang masuk ke cerobong. Nah, sebelum masuk ke cerobong dia akan disaring oleh namanya precipitator. Gitu. Nah, unit untuk mengurusi masalah abu ini itu adalah ash handling atau unit pelayanan abu. Kemudian tiap komponen utama dan peralatan penunjang dilengkapi dengan sistem dan alat bantu untuk mendukung kerja. Jikalau ada gangguan atau malfunction dari salah satu bagian utama menyebabkan terganggunya oleh sistem PLTU. Jadi salah satu komponen atau sistem yang terganggu, maka komponen sistem yang lainnya akan terganggu karena memang ini kan sekuensial ya.
cara kerjanya sekuensial. Jadi memang satu sama lain itu saling terkait gitu. Jadi pastikan pada saat beroperasi semuanya sudah baik ya, sudah baik dan siap untuk beroperasi. Kemudian proses konversi energi dari PLTU adalah pertama energi kimia dari bahan bakar diubah menjadi energi panas. Jadi bahan bakar itu dibakar gitu ya, dibakar dan untuk memanaskan air dan airnya itu berubah jadi uap kering gitu ya. Uap kering bertekanan dan bertemperatur tinggi. Kemudian uap kering ini akan berubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran karena uap ini kan akan disalurkan ke turbin, maka uap ini akan menuju ke turbin untuk dia melakukan tekanan gitu ya, sehingga turbin itu ketika mendapatkan tekanan dari uap panas ini dia akan berputar. Nah, berputarnya itu akan menjadi energi mekanik ya, jadi mengubah panas menjadi energi mekanik. Kemudian energi mekanik ini karena turbinnya itu asnya itu disatukan dengan generator, jadi ketika turbin ini berputar, generator itu ikut berputar. Sehingga dengan berputarnya generator itu akan menghasilkan energi listrik. Kurang lebih seperti ini ya proses konversinya dari PLTU. Jadi dari bahan bakar dibakar untuk menghasilkan untuk memanaskan air, air berubah jadi uap, uap menembak turbin, turbinnya berputar, kemudian kebetulan turbinnya porosnya dikopling dengan generator, ketika turbin berputar, generator ikut berputar dan berputarnya generator akan menghasilkan induksi listrik. Nah, listrik ini yang kita pakai. Ini sama ya, jadi dari bahan bakar untuk memanaskan boiler menghasilkan uap kering. Uap kering ini memutar turbin, kemudian putarannya juga memutar generator dan menghasilkan listrik. Si uap ini setelah memutar turbin dia akan menjadi air kembali, ditampung di kondensor, kemudian ditampung di air pengisi, kemudian dialirkan kembali ke boiler. Jadi siklusnya itu berulang-ulang. Skemanya seperti ini ya. Jadi boiler dipanaskan ya, ini pipa boiler, panaskan, kemudian airnya berubah jadi uap, uap memutar turbin primer, jadi ini uap kering nih. Uap kering memutar turbin primer, kemudian menjadi uap basah, memutar turbin sekunder, dan dia akan berubah jadi air kembali, ditampung oleh kondensor, didinginkan, kemudian dialirkan kembali ke boiler, seperti itu. Hasil pembakaran itu berupa asap, asap itu disaring oleh elektro apa tadi saya lupa. Presipitator ya, elektropresipitator disaring gitu ya, asapnya, kotoran-kotorannya, polusinya, polutan-polutan gitu ya. Sampai asap ini dibuang keluar dalam keadaan bersih. Kemudian dari perputaran turbin ini dia memutar generator ya, turbin berputar, generator ikut berputar, generator berputar menghasilkan listrik untuk ditransmisikan dan digunakan oleh masyarakat. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh dari pembangkit listrik tenaga uap. Bisa dilihat di sini adalah cooling tower, ini namanya cooling tower. Ini boilernya, nah ini boilernya nih. Nah, nanti saya jelaskan kenapa bentuknya bengkok seperti ini. Kemudian ini towernya ya. Ini tower untuk membuang asap hasil pembakaran. Seperti ini. Ini generator, ini boiler, ini cooling tower, ini cerobong asapnya. Nah, cara kerjanya bahwa tadi ya, sebelumnya saya jelaskan, jadi di dalam boiler ini diskemakan adalah boiler. Boiler ini dipanaskan oleh bahan bakar, maka air yang ada di boiler ini akan berubah menjadi uap atau steam. Steam kering. Nah, kebetulan, nah ini ya, nah berubah jadi steam. Ketika air berubah jadi steam, maka volumenya akan meningkat. Karena dia berubah dari dari zat cair menjadi gas, maka volumenya akan meningkat. Karena volumenya meningkat, akan menaikkan suhu dan juga menaikkan tekanan. Nah, tekanan ini yang dibutuhkan untuk memutar turbin. Nah, ini volumenya meningkat kan, tekanannya naik, suhu naik, maka
pressure-nya sangat tinggi gitu ya. Nah, pressure ini, nah ini boiler ya, ini boilernya. Kalau dilihat di sini konstruksinya seperti ini. Ini ada pipa boiler gitu ya, baru nanti masuk ke turbin. Nah, ini dipanaskan. Nah, pemanasannya nanti sirkulasi nih, nanti sirkulasi. Nanti apinya, panasnya itu masuk ke sini sampai masuk ke bawah. Jadi air yang dingin tadi masuk ke sini itu sudah menjadi air panas, tapi belum jadi uap. Begitu masuk ke sini sudah menjadi steam, tapi masih steam basah. Begitu udah sampai sini ya, bentuknya masih steam basah, dipanaskan lagi oleh api yang ada di sini. Dia akan berubah jadi steam kering. Steam kering dengan temperatur tinggi dan tekanan yang tinggi. Gitu. Nah, ini bahan bakar batu baranya. Dengan bahan bakar batu bara menjadi superheated steam atau steam kering ya. Ini tekanannya sangat besar. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini dipasang steam trap atau ibaratnya penampung kondensat. Jadi begini, air yang dipanaskan sebagian akan berubah jadi steam dan sebagian tetap menjadi air. Nah, yang menjadi air ini akan ditampung ke steam trap ini dan akan dialirkan kembali untuk dipanaskan lagi sehingga dia bisa menjadi uap. Gitu. Nah, di sini uap panas, di sini kondensat, masih cair airnya. Nah, ini nanti ditampung dan dialirkan kembali ke tabung yang tadi ya, pemanas tadi untuk diproses kembali sehingga air tadi akan berubah jadi uap. Nah, yang sudah panas, yang sudah superheated steam ini, steam kering ini, sudah menjadi steam kering, maka akan dialirkan ke turbin. Nah, di sini ada turbin primer dan turbin sekunder. Di sini ada dua turbin sebenarnya ya. Nah, turbin ini karena ditembak oleh uap kering, nah di sini ada turbin primer dan turbin sekunder. Jadi uap keringnya itu akan memutar turbin primer, dia akan berubah jadi steam steam basah gitu ya, dan dia akan memutar turbin yang sekunder. Nah, turbin ini berputar, kebetulan dikopling dengan generator, generatornya pun ikut berputar. Jadi bisa dilihat di sini, turbin sekunder ya, turbin sekunder, kemudian di sini turbin primer. Di sini. Nah, dengan berputarnya turbin, maka generator ini juga berputar karena generator dikopling atau asnya disatukan dengan turbin. Maka generator akan berputar di sini. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ya. Nah, di sini karena ada volume yang naik karena airnya berubah jadi gas gitu ya. Volume naik, temperatur naik, maka akan berubah menjadi superheated steam atau steam kering. Ini temperaturnya sangat tinggi dan tekanannya pun sangat tinggi. Gitu. Sehingga energi kinetik yang dihasilkan dari perputaran turbin ini menjadi lebih besar gitu ya. Nah, steam yang tadinya untuk memutar turbin akan berubah jadi air kembali dan airnya ini akan didinginkan oleh alat yang ada di bawahnya yang disebut dengan kondensor. Jadi kondensor ini fungsinya untuk mendinginkan steam yang berubah jadi air tadi sehingga dia akan menjadi dingin dan air yang sudah dingin tadi nanti akan dilimpahkan atau dialirkan ke penyaring ya, penyaring pembersih air supaya tidak karat gitu ya, supaya kandungan mikrobanya hilang gitu ya, partikelnya juga hilang. Nanti setelah dari water treatmentnya atau penyaring airnya, maka air kondensat itu akan dialirkan kembali ke boiler untuk dipanaskan kembali. Nah, ini adalah kondensornya, ini contoh kondensor ya. Di sini ada kondensor, pendingin. Nah, steamnya ini didinginkan akan berubah jadi air dingin. Gitu. Nah, ini sudah dingin,
maka akan dialirkan kembali ke boiler, ke ini dulu, water treatment dulu untuk dibersihkan partikel dan mikroorganismenya, dan kemudian dialirkan kembali ke boiler untuk dirubah kembali menjadi uap atau steam. Steam kering, steam basah dan steam kering. Nah, begitu prosesnya. Terus menerus ya, siklusnya terjadi terus menerus. Nah, ini jadi kondensor ini kan lama-lama panas ya. Dan kondensor yang sudah panas ini dialirkan ke cooling tower. Jadi disemprotkan langsung dari atas ke bawah gitu ya, dispray langsung dari atas ke bawah seperti ini. Sehingga yang tadinya kondensornya panas akan berubah menjadi dingin. Kemudian dialirkan kembali ke box kondensor yang tadi gitu ya. Nah, perpindahan panas menjadi dingin ini akan menimbulkan asap. Jadi memang di cooling tower ini akan keluar banyak asap. Nah, untuk mendinginkan air kondensor ini biasanya dipakai air sungai atau air laut gitu ya, air laut. Jadi memang biasanya digunakan air sungai atau air laut karena kan dia lebih dingin. Ini untuk mendinginkan kondensor yang panas tadi. Nah, ini kondensor yang panas akan berubah jadi dingin kembali gitu ya karena didinginkan oleh air sungai atau air laut. Nah, seperti ini prosesnya ya. Boiler. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada generator ya, ada turbin, kemudian generator. Nah, di sini ada turbin, ada boiler. Boiler ini nanti mengubah air menjadi uap atau steam. Mengapa bentuknya seperti huruf N seperti ini? Ini ada maknanya nih, teman-teman. Karena air yang lewat sini kan dingin ya, dingin. Jadi api ini panasnya akan lewat sini, akan lewat sini, akan lewat bawah. Jadi seperti huruf N gitu ya, apinya akan lewat sini. Nah, api yang panas yang lewat sini, panasnya tidak begitu panas karena energinya sudah habis untuk memanaskan yang ada di tengah dan yang ada di sebelah kiri di sini. Jadi di sini nggak begitu panas. Tapi paling tidak ini cukup untuk pemanasan awal. Nah, jadi pemanasan awal. Airnya udah mulai panas nih. Sehingga pas nyampe sini benar-benar jadi steam ya. Udah jadi steam, terus dipanaskan lagi di sini kan apinya lewat sini. Nah, berarti kan lewat sini juga apinya. Steam yang sudah panas tadi dipanaskan kembali menjadi steam kering. Nah, steam kering ini tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi. Nah, steam kering ini nanti yang digunakan untuk memutar generator. Begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini memutar generator di sini. Nah, lihat aliran panasnya atas ke bawah. Ini paling panas nih. Ini paling panas. Ini panasnya sedang gitu ya. Ini panasnya kecil lah gitu. Panasnya kecil. Ini air dipanaskan, ini berubah jadi steam basah, yang di sini udah berubah jadi steam kering. Itu atau superheated steam. Nah, ini preheaternya di sini, preheaternya di sini. Nah, biasanya orang menyebutnya di sini economizer ya, economizer. Jadi dipanaskan di awal gitu. Sebelum dipanaskan lebih lanjut. Baru steam keringnya masuk ke turbin untuk memutar turbin. Oke, berikutnya adalah apa sih keunggulan dari PLTU? Ya, pertama dapat dioperasikan menggunakan berbagai bahan bakar. Bisa menggunakan bahan bakar batu bara, bisa menggunakan minyak bumi, kemudian bisa menggunakan gas LNG, jadi menggunakan padat, cair, dan gas itu bisa. Kemudian bisa dibangun dengan kapasitas yang bervariasi, mau kapasitas kecil, sedang, maupun besar.
Kemudian dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Pembebanan kecil, pembebanan besar maupun pembebanan sedang gitu ya, itu bisa dilakukan oleh PLTU. Kemudian kontinuitasnya tinggi, jadi dia akan beroperasi secara terus-menerus. Nah, ini kan handal ya, jadi ketika dibutuhkan dia bisa beroperasi secara terus-menerus. Kemudian usia pakai atau lifetime-nya relatif lebih lama. Jadi memang PLTU ini asalkan di maintenance dengan baik ya, dirawat dengan baik, maka usia pakainya akan lebih lama. Nah, ini efisiensinya jadi lebih tinggi ya. Karena usia pakai lebih lama, efisiensinya lebih tinggi dengan menggunakan waste heat utilization. Waste heat utilization. Jadi efisiensinya tinggi. Karena apa? Usia pakainya relatif lama sehingga efisiensinya tinggi. Kemudian hasil pembangkitan steam dapat digunakan untuk proses produksi. Jadi di beberapa pabrik ya seperti pabrik kelapa sawit itu kan punya pembangkit sendiri. Nah, pembangkit di pabrik kelapa sawit itu bahan bakarnya bukan batu bara ya, tapi kulit kelapa sawit yang sudah kering itu jadi bahan bakar. Kemudian memanaskan boiler. Boiler memanaskan air menjadi steam kering. Steam keringnya itu akan memutar turbin. Nah, itu kan berubah jadi steam basah. Steam basah itu yang digunakan untuk merebus kelapa sawit itu untuk diperas menjadi minyak. Jadi itu produksi ya, proses produksi. Jadi pada beberapa pabrik tertentu pembangkitnya itu steam keringnya digunakan untuk memutar turbin supaya memutar generator dan menghasilkan listrik. Dan steam keringnya itu akan berubah jadi steam basah kan. Steam basahnya itu digunakan untuk proses produksi, yaitu memanaskan atau merebus dari kelapa sawit untuk selanjutnya diperas menjadi minyak ya, minyak goreng gitu. Kemudian biaya bahan bakar menjadi lebih murah, kemudian pemeliharaannya menjadi lebih murah. Kerugiannya apa? Tergantung pada bahan bakar. Artinya kalau bahan bakarnya stoknya habis, dia nggak bisa beroperasi gitu ya. Atau tidak ada bahan bakar, dia tidak bisa beroperasi. Kemudian tidak dapat dioperasikan tanpa pasokan listrik dari luar. Jadi perlu diinjek dulu pasokan listrik dari luar, baru setelah dia bisa beroperasi sendiri, sudah stabil, maka dia akan memasok dari pembangkit itu sendiri gitu loh. Memerlukan ketersediaan air pendingin yang sangat banyak. Jadi kayak kondensor gitu ya, itu kan panas terus gitu ya, jadi harus didinginkan. Sehingga membutuhkan air dingin yang sangat banyak. Nah, kemudian investasi awal pembangunan PLTU ini butuh biaya yang cukup mahal untuk investasi awalnya gitu ya. Kemudian menghasilkan polusi udara ya, walaupun ada resipitator tadi, disaring tadi, tapi begitu dikeluarkan ke udara asapnya hasil pembakaran tadi masih ada polutannya atau polusi udaranya. Kemudian membutuhkan penanganan air umpan yang akan masuk ke dalam boiler. Jadi air yang steam yang tadi jadi kondensat atau air tadi kan dibersihkan gitu ya, baru masuk ke boiler. Tapi kan ada perubahan massa di mana massanya sudah mulai sedikit gitu ya, perlu diumpankan air lagi. Jadi butuh air lagi dari luar gitu ya. Menghasilkan limbah batu bara yang memerlukan penanganan khusus. Jadi batu baranya setelah dibakar itu kan menjadi abu. Kalau tidak diolah, abu ini akan menumpuk sehingga akan mencemari lingkungan gitu. Kemudian membutuhkan area yang lebih luas ya dan startup membutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk men-startup pembangkit ini butuh waktu yang lama ya. Sedangkan konsumen sendiri butuh listrik tidak menunggu waktu ya, dia butuh listrik sekarang ya, dia pengennya sekarang gitu. Sehingga kadangkala untuk pengoperasian PLTU ini dibantu oleh boiler bantu tadi ya, dibantu oleh boiler bantu sehingga efisiensi biayanya jadi lebih mahal gitu. Nah, itu adalah kerugiannya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan mengenai PLTU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.